Google Colab. Ntar masuk kayak gini. Oke. Jadi itu yang kita pakai. Jadi kita nggak menginstall apapun, kita pakainya pakai Google Colab, itu web browser buat ininya. Jadi gampang tuh. Semester kemarin gue nginstall ribet banget. Lanjut ya. Terus siapa di sini yang tahu tentang programming itu apa? Sebelumnya. Ada yang tahu nggak programming apaan? Saya tahu dikit-dikit, Pak. Siapa yang ngomong sendiri? Siapa? Apa? Ada yang boleh kasih tahu nggak programming apaan? Nggak. Programming tuh, ini menurut saya ya, Pak. Ya. Jadi tuh kayak kan ada programmer. Jadi programmer tuh yang bikin kode-kode. Jadi programming tuh kayak menyusun runtunan sintaks gitu. Jadi semacam kode supaya jadi program terus bisa dijalanin gitu, Pak. Oke, sip, boleh. Ada yang lain, pendapat yang lain, apa itu programming? Ada yang punya pendapat? Tidak ada. Saya Pak, Apa Pak? kalau menurut saya Ya. programming itu lebih mengubah dari bahasa manusia ke bahasa komputer aja Pak. Oke, sip, boleh. Oke, berikutnya ya. Menurut siapa yang tahu? Kalau tadi kan programming. Kalau programming language artinya apa? Ada yang tahu nggak? Kayak bahasa, Pak, buat men-translate. Bahasa pemrograman Pak. Bahasa pemrograman. Oke. Ada penjelasan lain terhadap programming language? Kalau menurut saya programming language itu ini Pak kayak wadah untuk menjembatani dari kita manusia untuk menyusun kode-kode ke ini Pak bahasa komputer binary gitu Pak. Oke, itu programming language. Bedanya sama programming apaan, Dan? Kalau programming itu kegiatan untuk penyusunan kode-kode atau perintah-perintahnya itu Pak. Oke. Sekarang pertanyaan terakhirnya, satu lagi berarti orangnya kan, programmer. Programmer apa artinya? Orang yang bisa programming Pak. Orang yang bisa programming, oke. Boleh. Kurang lebih sebenarnya jawaban teman-teman tadi cukup benar. Layar gue kelihatan? Kelihatan Pak? Kelihatan ya. Oke. Ini by definition ya. By definition, programming itu instruction or instructions that is executed by a computer to accomplish a specific task. Jadi, programming itu secara definisi adalah instruksi yang dieksekusi oleh komputer untuk melakukan kegiatan atau aktivitas atau tugas tertentu. Sama kan tadi penjelasan teman-teman kan? Mirip kan? By definition. Mirip, Pak. Terus kalau programming language apa? Ini by definition lagi nih ya. A formal language that programmer use to give instruction or instructions for computers to execute. Jadi bahasa yang dipakai programmer untuk memberikan instruksinya tadi tuh kepada komputer untuk dieksekusi. Masih gampang ya. Terus programmer apaan? Ya orang yang menulis atau membuat sebuah komputer program. Nih, sampai sini dulu. Ada yang ini nggak? Ada yang masih bingung nggak? Sampai sini dulu. Nggak? Aman? Aman Pak. Aman? Aman, Pak. Aman ya? Nih, by the way. Teman-teman yang nggak bisa masuk karena penuh, suruh pakai yang itu ya, link Zoom ya. Bisa kok. Anyway.
layar gue tuh nggak berubah ya? Layar ininya. Masih di yang intro programming nggak? Oh, alah. Sekarang berubah nggak? Berubah, Pak. Berubah ya? Udah berubah, Pak. Oh, berarti nggak bisa gue play. Anyway, buat teman-teman yang lain, sampai sini dulu deh. Aman definisinya? Aman, Mbak. Aman ya? Aman, Pak. Gampang, bos, programming. Jangan khawatir. Tapi minggu lalu gue cerita ke semuanya. Gue tahu buat teman-teman yang sangat amat awam, gue tahu perasaannya, perasaan takutnya gitu ya. Soalnya kalau gue takut, gue nggak tahu nih teman-teman gimana. Kalau gue dulu takut banget karena apaan sih ini binatang apa gitu, jauh banget dari, karena gue nggak punya background sama sekali. Tapi gampang kok, yakin lah. Nah, sekarang kita udah paham sama programming itu apa, programming language itu apa, programmer itu apa. Kalau gue kasih analogi, sebenarnya kayak gini. Programming language itu tuh, kita punya banyak bahasa ya. Dinda mau, lo orang mana? Din? Orang Sunda, Pak. Oh, ya. Rafael, lo orang mana? Orang mana? Saya juga udah tinggal di Sunda sih, Pak. Jadi dikit-dikit ngerti lah. Ada yang orang Padang nggak di sini? Ada, Pak. Siapa? Saya Vio. Oh, Sama Vio. Santi. Vio orang Padang. Iya, Pak. Oke. Misalkan sederhananya Dinda ngomong pakai bahasa Sunda, ngomong ke Rafael, bilang misalkan mau memberikan instruksi sesuatu tuh. Rafael, tolong ambilin gelas gitu dengan bahasa Sunda gitu kan. Vio ngomong dengan bahasa Padang ke Rafael tuh dengan bahasa Padang gitu ya. Nah, itu programming language itu kan bahasanya ya gitu ya. Nah, di programming language ada banyak lagi bahasanya gitu. Dan yang dengan contoh tadi yang Dinda lakukan dan Vio lakukan tadi, minta tolong ambilin aqua ke ke Rafael, itu kan instruksinya ya. Dan programmernya gitu, Dinda sama Vio tadi tuh. Tapi secara konsep gitu dulu tuh. Jadi komputer tuh bukan sesuatu hal yang aneh gitu ya, bukan sesuatu yang sangat amat ajaib. Sesederhana kita mau ngasih instruksi, tapi dengan bahasa yang kita kenal aja gitu, dengan bahasa yang komputernya tahu. Itu dulu tuh konsep yang dasar banget, tapi mesti dipahami. Karena biasanya orang tuh kita banyak udah ketakutan sama macam-macamnya gitu. Bahkan sama fisik komputernya sendiri, sama environment codingnya dan seterusnya lah ya gitu ya. Tapi sederhananya yang mesti dipahami dengan sangat gitu ya. Ini sesederhana memberikan instruksi. Mungkin kalau Vio dengan bahasa Sunda yang Vio nggak ngerti, Dinda dengan bahasa Padang yang Dinda nggak ngerti. Sesederhana itu. Tapi yang penting objektifnya yang tercapai dari komunikasinya. Gitu ya. Aman ya? Sampai situ ya? Kayaknya simpel tapi itu penting tuh pemahaman itu tuh. Oke. Berikutnya untuk programming sendiri ada beberapa level atau ada high level programming language, ada assembly level, ada machine level, sama ada di hardware level. Ini maksudnya gimana sih gitu? Secara prinsip atau secara sederhana, high level programming language adalah bahasa yang bisa kita mengerti. Perintah-perintahnya, sintaks-sintaksnya itu dengan bahasa yang cukup. By the way, layar gue berubah nggak? Guys? Berubah, Pak. Berubah. Oh, sebentar. Ini teman-teman yang di Zoom, lo nggak ngeliat screen gue ya?
Oke. Nah, ada high level programming language, ada assembly level, ada machine level, ada hardware level. Kalau tadi gue kasih contoh tadi dengan bahasa, high level itu bahasa yang mudah dimengerti manusia gitu, atau bahasanya human like. Assembly level tuh bahasanya 0 and 1. Machine level tuh bahasanya mesin lah ya. Dan itu semuanya memberikan instruksi ke hardware. Tapi nggak semuanya memberikan, nggak semua programming itu harus memberikan instruksi ke hardware. Tapi kalau gue bikin piramidnya, ini kayak gini nih piramidnya. Jadi ada high level language, assembly level language, machine level language, dan hardware gitu. Tadi siapa yang bilang tuh? Tadi kayaknya ada yang ngomong deh. Programming language tuh kalau dijabarin sesederhana ini nih. Ada human instruction, ada perintah dari manusia dengan bahasa pemrograman, atau bahasa Sunda, atau bahasa Padang kalau dalam kita berkomunikasi sehari-hari, yang ditranslate ke 0 and 1, yaitu bahasa assembly, kalau kita lihat yang di atas. Dari sini, ditranslate ke sini. Sampai sini lo masih pada ngikutin? Apa udah hilang? Masih, Masih. Pak. Masih, Pak. Kita pelan-pelan Masih, aja. Kita pelan-pelan aja. Karena gue sangat amat yakin kalian harus tahu basic konsepnya ini. Gitu ya. Sederhana nih. Human instruction yang ditranslate ke assembly, yaitu 0 and 1. Kalau di film-film hacker gitu-gitu ya, film-film yang ada codingnya gitu, banyak tuh gambar-gambar 0 and 1 gitu kan. Gitu ya, ones and zeros. Oke, gue lanjut. Berubah screen gue? Berubah, Pak. Oke. Secara umum ada dua metode untuk mentranslasi tadi high level programming language menjadi bahasa yang dimengerti oleh komputer. Bisa diinterpret atau dikompil. Kalau diinterpret, itu contoh bahasa pemrogramannya ada Python yang kayak kita mau belajar, ada Ruby, ada PHP, ada JavaScript, dan masih banyak lainnya. Itu ada juga bahasa pemrograman yang dikompil. Pak, maaf Pak, itu Ya. yang di Zoom katanya nggak ada suaranya. Oh, yang di Zoom ada suaranya? Iya. Oh iya, kayaknya gue mute deh. Bentar ya. Oh iya. Hai teman-teman yang di Zoom. Oke. Iya. Misalnya maksimalnya 100. Anyway, lanjut ya. Jadi ada dua metode translasi. Ada yang diinterpret, ada yang dikompil. Yang dikompil tadi, jadi contoh bahasanya ada C, ada C++, ada Pascal, ada Delphi. Kayaknya diagramnya cukup menjelaskan gitu ya. Ada kodenya atau instruksinya diinterpret, itu jadi output. Kalau yang dikompil, kodenya dikompil jadi machine code, itu jadi output. Bedanya apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Bedanya apa? Kayaknya mirip ya? Ada yang tahu bedanya nggak? Gampangnya gini, kalau diinterpret itu interpretasi interpreted bahasa Indonesia interpretasi kan ya? Bener gak gua? Iya, Pak. Intinya kalau diinterpret itu
si program ditranslate itu line by line atau kalimat per kalimat. Mungkin gitu bahasanya yang enak ya. Kalau di-compile, bayangannya adalah lo nulis satu halaman, baru ditranslate sama komputernya. Kebayang nggak tuh? Guys, kebayang nggak? Paham Pak, paham Pak. Paham ya? Iya, Bayang, Bang. bayang. Ya. Jadi bedanya cuma gitu doang. Tapi bahasanya aja yang jadi ribet-ribet. Ada interpreted, ada compile, ada apa. Enggak, cuma bedanya gitu doang. Satu ada penerjemahnya langsung tuh, per kalimat diterjemahin. Satu lagi jadi satu dokumen, baru diterjemahin. Gitu. Terus bedanya apaan? Kenapa yang satu begitu, yang satunya lagi begitu? Yang mana yang lebih baik digunakan gitu ya? Balik lagi tergantung tujuan. Secara umum, yang interpret, yang tadi per kalimat biasanya outputnya lebih cepat. Tapi ketika lo pengen nulis satu novel, pengen menerjemahkan satu novel gitu, yang tebel, kan jadi lama ya, berarti ya, gitu ya. Enakan dikompal ya, langsung semuanya satu buku novel jadi bahasa Indonesia gitu, kurang lebih gitu ya, misalkan dari Inggris ke Indonesia gitu. Setuju nggak? Iya, Pak. Ya. Jadi Setuju, Pak. tergantung penggunaannya tuh sebenarnya gitu. Terhadap dua metode translasi ini. Gampang kan sampai sini? Gampang, Pak. Gampang. Paham. Makanya kalau ada yang bilang programming susah, bohong. Oke, kita lanjut. Hello World. Ini biasanya nih exercise paling pertama yang dilakuin sama semua orang yang mau belajar pemrograman. Begitu ya, Yud? Yuda? Benar banget, Pak. Gitu ya? Ini gue kasih contoh, tapi tadi kan kita ngomongin programming language kan ada macam-macam ya programming language. Ini gue kasih contoh, ini ada Python, ada PHP, ada Java. Nah, itu tadi yang di assembly levelnya kan ada ini assembly ya. Itu ada di machine level. Yang menarik di Python kalau kita mau menulis hello world itu kayak gini nih perintahnya nih, print hello world. Kalau di PHP begini nih perintahnya nih, bracket tanda tanya PHP echo hello world. Di Java lebih ribet lagi nih nulisnya gini nih, lebih banyak lagi lah nulisnya gitu ya. Ada class hello world, gitu public static void means gitu-gitu ya. Terus yang ini nih, kalau kita nulis kayak gini nih, sebenarnya nih sama komputer ditranslate dulu nih ke assembly, jadi kayak gini nih. Lalu ditranslate lagi ke machine levelnya jadi kayak gini nih. Jadi untuk menulis hello world aja, yang di high level language-nya kan di sini ya. Di Python, PHP, dan Java nih. Itu aja beda-beda tuh caranya. Nah, analogi paling gampang tuh, makanya yang gue bilang kalau tadi tuh, bayangin bahasa Sunda, bahasa Padang, bahasa Minang gitu ya, bahasa apalagi Sulawesi, bahasa Jawa gitu ya. Kan beda-beda ya cara ngomongnya beda-beda gitu ya, bahasa Inggris gitu. Tapi perkaranya itu doang. Padahal instruksi yang kita mau sampaikan, cuman kita mau nyapa doang kan. Ada kalau di Sunda nyapa tuh gimana sih? Halo tuh apa? Halo ya? Sampurasun, Pak. Nah, Sampurasun. Kalau di Sunda sampurasun. Kalau di Jawa gimana? Kalau di Jawa gimana? Apa? Sama aja sih, Pak. Sampura. Halo juga. Emang halo juga kalau Jawa ya?
Kalau jangan halu ya. Banyak lah contohnya, tapi lo ngerti maksud gue lah ya. Tapi bahasanya macam-macam gitu. Kalau kita sekarang di semester ini yang kita mau belajar Python. Python tuh salah satu bahasa yang relatif paling manusia. Kalau kita lihat dari contoh 3 ini aja, Python, PHP, sama Java, yang paling sederhana kan Python ya, bahasanya, gitu ya? Gitu. Iya, Pak. Ada yang tahu nggak? Tadi kan gue bilang kalau di machine level itu 0 and 1, gitu ya? Yang cuman mesin tuh cuman tahu 0 dan 1 gitu ya. Kenapa? Ini ada B8, 21, 0A gitu. By the way, ini kalau lo jalanin semuanya nih bakal ngeprint hello world ya. Ada yang tahu nggak kenapa jawabannya? Ada yang tahu? Yud, tahu nggak Yud? Kenapa, Pak? Kenapa yang di mesin itu bukan 0 dan 1 doang? Harusnya kan di machine level kan dia cuma menerima 01, 01, 01 doang kan? Kenapa nggak 01? Ada B8, ada 0A, ada A3 tuh. Kenapa? Tahu nggak? Mungkin ada ininya kali ya, Pak. Ada maksud tertentunya. Kayak itu, tapi kan itu kayak masing-masing dua pair gitu ya. Iya. Jawabannya hampir tepat gitu. Tetap yang dibaca mesin adalah 0 dan 1, tapi itu sebenarnya karena biar jadi singkat gitu ya, itu mesin tuh mengakui namanya, ada yang belajar hex nggak sih anak IPA dulu? Kode hex? Nggak ya? Tapi intinya itu lo kalau lo convert ke itu jadinya 0 dan 1 tuh. Itu mesinnya menerima hex code gitu. Boleh, silakan. Maksudnya apa tuh? Masuk tuh apa artinya? Gue nggak tahu. Tapi gue nggak tahu yang lo lakuin di data scientist. Apa yang lo lakuin di data science? Ngapain? Maksud gue tepatnya ngapain? Oke. Iya ya. Oke. Sangat bisa gitu ya. Tapi sebenarnya pertanyaan lo sama kayak gini. Lo pada bisa pakai Excel nggak? Sedikit, Bisa. Pak. Bisa, Pak. Iya. Tapi pertanyaan lo kan, kalau di Excel aja kan ada perintah sum gitu ya. Ada perintah macam-macam lah ya. Addition, subtraction gitu-gitu ya. Secara perintahnya tuh sama tuh. Maksudnya sintaksnya sama. Tapi kalau di programming, actually kan kita tuh punya kemampuan bikin Excel-nya. Nggak hanya data manipulation-nya gitu. Nggak hanya manipulasi datanya tuh. Tapi kita programming tuh, kita punya kemampuan untuk bikin apa aja. Gitu sih. Bedanya gitu. Tapi kalau menjawab pertanyaan lo dengan sederhana, jawabannya bisa banget kepake gitu. Iya. Nah, tapi ya, by the way, kalau ada yang mau nanya, potong aja ya. Jadinya sampai sini berarti kita tahu programming language ada apa. Kita kurang lebih dapat gambaran programming language apa aja. Programming itu apa? Sama apa namanya, programmer itu siapa? Berarti programmer orang yang nulis ginian kan, ngeprint hello world gitu. Itu di programming ada beberapa layer tuh tadi, ada high level, ada assembly level, ada machine level, sama ada
hardware level lah ya. Yang sebenarnya selalu ditranslate tuh dari high level ditranslate ke low level atau ke machine level langsung, baru ngasih perintah ke hardware. Kurang lebih kayak gitu. Dan di semester ini kita belajarnya Python. Oke? Lanjut ya. Kalau Python masuknya ke Interpreted High Level Programming Language. Ada salah satu quote yang gue suka nih. Ini dari timnya Google. Python where we can, C++ where we must. Jadi katanya tim engineering-nya Google, pokoknya kita coding pakai Python, tapi kalau emang perlu banget barulah pakai C++. Quote-unquote difavoritkan banget si Python dan semudah itu gitu ya bahasanya gitu. Jadi ini quote dari tim engineering Google. Itu kalau pertanyaan berikutnya, siapa aja sih yang pakai Python nih di dunia gitu ya? Banyak nggak sih? Python laku nggak sih? Gue pribadi di pekerjaan gue nggak pakai Python. Tapi Python tuh salah satu menurut gue entry level programming yang cukup baik gitu. Terus kalau pertanyaan siapa aja sih yang pakai Python di kita di dunia gitu? Ini beberapa aja nih yang pakai Python nih. Google pakai Python, Instagram pakai Python, Spotify pakai Python, Dropbox juga, YouTube juga, Reddit juga. Gue yakin nih lo kenal sama semua company ini nih. Kecuali Reddit kali. Tapi Reddit lo pada tahu lah ya. Tahu nggak Reddit? Tahu, Pak. Enggak, Pak. Itu udah di ban, Sir. Iya, mesti pakai VPN yang Reddit ya. Iya. Tapi anyway, jadi yang gue mau sampaikan, Python tuh is a very popular language. Apa namanya? Jadi kalau lo punya pengetahuan terhadap Python, kalau lo berniat menjadi programmer, mungkin salah satu start yang baik adalah belajar Python. Oke. Tadi yang nanya siapa sih? Yang tadi data science, siapa sih tadi yang nanya? Ya udah. Tapi ini ngejawab ininya nih. Jadi secara prinsip, bagian programming tuh cuma di sini doang nih. Ini kok kelihatan nggak sih? Bentar. Bagian programming tuh cuma di sini doang kan? Tapi tujuannya programming tuh buat apa sih sebenarnya gitu kan? Kalau gue suka ngeliatnya gini, tujuan programming sebenarnya untuk memecahkan suatu masalah. Atau lo pengen bikin solusi terhadap suatu isu, masalah, problem gitu ya. Biasanya flow-nya kayak gini, ada problem yang pengen dipecahin, kita bikin algoritmanya, itu kita bikin flowchart-nya, lalu kita coding tuh pakai bahasa pemrograman atau human instruction-nya yang ditranslate ke machine level yang jadi solusi. Jadi programming tugasnya kayak gitu. Kalau buat teman-teman tari kan juga kayak gitu mungkin. By the way teman-teman tari ada kegiatan nggak? Ada event nggak dalam waktu dekat? Ada pementasan nggak? Teman-teman tari. Halo? Suara gua kedengeran kan ya? Kedengeran, Pak. Kedengaran, Mbak. Ya. Teman-teman tarinya nggak ada, ya udah. Tapi secara prinsip programming itu kayak gini doang. Gampang nggak sih? Sampai sekarang, sampai titik ini masih gampang nggak? Masih, Pak, masih. Masih aman, Sir. Aman ya? Nggak, udah ada yang hilang belum sampai titik sini? Belum. Belum hilang ya? Oke. Lanjut kalau gitu. Tapi secara prinsip cuma gitu doang kok.
balik lagi, masalahnya apa? Apa yang kita mau lakukan? Maksudnya apa? Misalkan kayak gue mikir ya, misalkan kayak, gue pengen bikin database buat anak-anak bisdik 22 deh gitu. Web base. Gimana caranya? Berarti yang gue butuh apa? Oh, gue butuh bikin form biar orang bisa input. Itu kan masalahnya gue pengen punya database bisdik 22. Gimana caranya ya? Ini di konteks programming yang mikirnya gue. Gimana caranya ya? Oh, ya udah gue bisa bikin website yang ada formnya. Nanti ada nama, ada kelas, ada nomor telepon, ada email gitu ya. Yang gue bisa simpan ke database. Terus nanti bisa gue lihat hasilnya, outputnya kayak gimana. Nah, itu di bagian algoritma dan di bagian flowchart-nya itu gue bikin. Baru habis itu gue coding. Gue bikin website-nya. Baru mesin mentranslasi yang gue coding jadi website. Baru masalah gue terselesaikan gitu. Kurang lebih cara berpikirnya kayak gitu. Oke? Yes. Wait. Translation dari komputer. Kita nggak perlu tahu 01-nya. Komputer yang komputer yang akan mengcompile atau menginterpret bahasa kita tuh. Ya. Tapi kalau mau belajar juga bisa, tapi nggak perlu. Oke, nah ini baru berikutnya nih. Nanti kita akan belajar lebih banyak nih di minggu-minggu berikutnya. Tapi untuk bisa melakukan programming atau bisa coding, ada beberapa hal, ada 5 hal paling tidak yang perlu dalam programming. Yang perlu kita tahu lah ya. Satu, variabel. Variabel kalau di programming tuh di programming language ada string, ada int, ada integer, ada float, ada double, ada apa lagi? Tapi setiap itu tuh ada variabelnya. Ada yang tahu variabel apa enggak? Enggak ada. Ahmad Jaki, variabel apaan? Saya kurang tahu, Pak. Tebak aja. Variabel tuh kalau misalkan di matematika ya, kalau misalkan di matematika itu variabel tuh semisal kuantitas yang disebutkan atau ya seperti kayak kuantitas yang diminta gitu. Oke. Gitu. Boleh. Siapa nih? Ini gua tembak-tembak ini. Siapa ya? Aulia Febrianti. Variabel apaan? Tahu nggak? Kayak apa ya? Tembak aja kalau nggak. Kayak apa ya? Pengelompokan gitu nggak sih, Pak? Boleh. Nah, variabel tuh gimana cara gue ngejelasin yang gampang ya? Variabel tuh kayak kata, gitu ya. Kata itu, ini gue tanya satu lagi deh. Arsanti Raisa, ada nggak? Iya Pak, menurut saya kayak sama sih Pak, pengelompokan gitu dari suatu objek. Apa namanya? Lo bisa pakai Excel nggak? Belum bisa banget Ibu. Belum bisa banget. Coba ya. Siapa yang bisa Excel siapa? Sekedar bisa apa yang jago, Pak? Sekedar bisa aja. Coba apa El? Ya paling Tipe yang data bukan sih, Pak? Zooming gitu doang kan? Ya. Tipe data. Bener.
Itu jawabannya. Variabel itu tipe data. Tapi kalau di ini gue tuh selalu berusaha mencari analogi yang dekat dan gampang. Kalau di Excel kan di kolomnya tuh kita bisa ada tipe datanya, ada general, ada numbers, ada accounting, ada date gitu ya. Ada string gitu kan. Iya, Pak. Di programming kita juga mengenal itu tuh yang kita sebut variabel. Variabelnya itu ada string, ada int, ada float dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, nanti kita akan belajar lebih banyak lagi tentang control structures. Di control structure itu nanti kita belajar apa namanya bahasa Indonesia yang benar. Ada yang bisa bantuin gue nggak? Control structure bahasa Indonesia apa? Struktur kontrol bukan? Iya, benar juga itu bahasa Indonesianya yang benar. Struktur kontrol. Jadi intinya kayak di contoh gue ada if then, ada while, ada do while, ada for. Jadi kayak if kalau ini apa namanya kondisinya benar, lakukan ini. Kalau salah, lakukan hal ini. Di Excel juga ada if then, if else gitu ya. Ada if else gitu. Ada while gitu. Selama kondisi ini masih berlangsung, lakukan ini terus-menerus gitu. Ada dual, ada for. Nanti kita akan belajar lebih banyak tentang control structure. Ya, yang di Zoom udah mati, kesian dong nih. Teman-teman Zoom masih ada ya? Ya udah, kalau mati gue bikinin baru ya. Lalu berikutnya ada data structure. Data structure itu ini sekarang lo tahu namanya dulu aja deh, data structure, struktur data gitu ya. Di programming kita mengenal yang namanya array, list, dictionary, string. Analogi paling gampang gue terhadap data structure nih kayak phone book kalian, konteks. Di konteks kalian tuh kan ada banyak ya datanya dari satu nama orang gitu ya. Misalkan lo nge-save, gue nge-save namanya si Leon gitu. Leon. Mobile number-nya ini. Emailnya ini. Home number-nya tuh ini gitu. Itu kita bisa bikin jadi dictionary. Gitu. Berikutnya yang perlu kita pelajari di programming ada yang namanya syntax. Sintaks perintahnya tuh ada print, ada if, ada else, ada while, ada break, dan macam-macam lagi. Tapi ada sintaksnya. Sintaks, kalau ini tadi tuh pakai kayak contoh gua ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Minang, itu sintaksnya. Lalu yang terakhir ada tools-nya, atau tempat kita nge-coding gitu, atau IDE bahasa kerennya. Integrated Development Environment. Ini banyak tipenya, banyak. Yuda, lo bisa PHP kan, Dak? Bisanya Python doang, Pak. Oh, bisa Python doang malah lo? Iya. Iya, lo ngoding pakai apa biasa di Python? Ininya pakai VS Code. Pakai VS Code. Yuda pakai VS Code. Ada teman-teman PHP ada yang pakai Laravel dan seterusnya gitu. Tapi intinya buat teman-teman yang baru, lu nggak usah pusing sama itunya dulu. Tapi intinya ada banyak pilihan tempat untuk kita bisa mengcoding. Bahkan kita juga bisa nge-coding di Notepad aja juga bisa kalau kita mau. Gitu. Tapi jadi ada 5 komponen ini dalam programming. Ada variable, ada control structure, ada data structure, ada syntax, sama ada IDE atau tools. Oke? Oke, Pak. Gue tuh selalu nervous kalau pertama kali orang terekspos sama programming. Karena gue ingat hari pertama gue belajar programming, gue pengen nangis rasanya. Karena kayaknya menurut gue itu barang yang sangat amat aneh.
Nih, gua mau bikin exercise di kita nih. Pindah, Din, mau Iya, Pak. seberapa fasih lo dengan bahasa Sunda? Fluent. Wis, sedap. Oke, Iya, kan saya Oke. dari lahir, Pak. oke. Kamu satu. Seberapa fasih yang ada yang bisa bahasa Jawa? Ada yang bisa bahasa Jawa nggak? Tapi yang fasih. Kei, Pak, Kei. Oke. Mana Kei? Kikana Yusuf, Pak, namanya. Hai Kitana Yusuf. Di Zoom. Oh, dia di Zoom. Lu dengar gua nggak? Oke. Oke, sip. Tapi Dinda nggak dengar Kei ya? Oh, nggak bisa nih berarti. Iya, oke Kei. Siapa yang orang Jawa selain Kei? Saya bisa, Pak. Ahmad Zaki. Oke. Oke. Yuda yang bisa ya? Yuda enggak, Ahmad Zaki aja dulu. Nah. Yuda, Yud. Iya, Pak. Ya. Lo jadi orang ininya ya. Bahasa Indonesianya. Apa jadi orang apa, Pak? Jadi orang yang bahasa Indonesia aja. Iya, iya. Ya deh. Ini sebenarnya exercise sederhana biar kita sama-sama paham aja gitu. Kita analogikan siapa namanya? Si Dinda dengan bahasa Sundanya itu adalah Python. Ahmad Zaki dengan bahasa Jawanya itu adalah Java lah bahasanya gitu ya. Dinda dulu ya. Din. Nih Iya, Pak. yang di situ. Lo bilang ke Yuda dengan bahasa Sunda, suruh beliin itu. Itu tuh. Sekarang. Nah, sekarang. Meser. Bentar, Pak. Meser minyak goreng 2 liter. Meser sensoden hiji. Tapi pami henteu aya, meserna anu Pepsodent bae. Oke, Mbak. Oke. Lo ngerti nggak bahasa itu? Tadi Nggak bahasanya ngerti. Dinda. Hah? Nggak ngerti, Pak. Oke. Ega Avanza. Ngerti nggak lo tadi bahasanya Dinda? Enggak, Pak. Tapi kalau ditranslate, tapi kebetulan sekarang di layar ada ya gitu. Secara prinsip gitu doang tuh. Tadi Dinda ngomong pakai Python, ditranslate sama komputer jadi bahasa Indonesia yang lo ngerti. Tapi perintahnya Dinda tadi nyuruh beli minyak goreng 2 liter sama beli Sensodyne 1. Dan kalau nggak ada beli merek Pepsodent. Gitu prinsipnya. Di contoh gue yang ini, tadi ada 5 komponen ya programming ya. Ada variabel, ada control structure, ada data structure, ada apa lagi tadi? Ada syntax, ada tools atau IDE. Kalau 2 liter itu di 5 komponen tadi, yang 2 liter nih minyak goreng 2 liter, itu masuk yang di mana? Variabel bukan sih, Pak? Integer. Yoi. Masuknya di variabel berarti kan? Tipe data ya, berarti ya? Oke. Kalau contohnya yang tadi itu beli Sensodyne 1, kalau nggak ada, baru beli merek Pepsodent. Itu masuk yang mana? Sintaks bukan, Pak? Ada sintaksnya juga benar, nggak salah. Terus masuk mana lagi? Control structure bukan, Pak? Yoi. Itu ada control structure-nya juga di situ. Terus, tapi makanya gue bilang, sebenarnya instruksinya tuh hari-hari gitu. Tapi karena
sama kita belajar bahasa Indonesia gitu ya. Kita belajar bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang kita semua belajar. Kita belajar, kita ngomong tahu, kita bisa ngasih instruksi, bisa gitu ya. Tapi kalau kita mau pelajari kan ada SPOK-nya gitu ya. Ada yang bener gitu, ada subjeknya, predikat, objek, keterangan gitu ya. Gitu nggak sih? Iya, Pak. Nah, di programming juga ada kayak gitunya. Tapi sebenarnya yang lo perlu tahu adalah utamanya dulu nih, sebelum apapun. Kayak Dinda tadi, yang penting objektifnya tercapai. Dinda tuh mau minta tolong ke, tadi ke siapa tuh? Ke Yuda, untuk beliin minyak goreng 2 liter. Untuk beli Sensodyne 1, kalau nggak ada beliin merek Pepsodent. Sederhana. Jadi, lo mau bikin apapun, siapapun, minta tolong ke orang, yang penting lo tahu objektifnya apa, dan harapannya, outputnya apa. Kemarin gue tanya di minggu lalu kita, ada yang mau jadi programmer nggak? Ada beberapa. Ada yang mau jadi, ada yang pengen punya startup nggak? Ada beberapa. Kalau yang pengen punya startup, lo mesti tahu apa yang lo mau. Gitu. Gue mau bikin aplikasi seperti ini. Outputnya kayak gini, bahasa pemrogramannya ya terserah lo lah ya gitu ya. Tapi gue mau outputnya kayak gini. Dan objek problem yang pengen gue pecahin tuh ini, gitu. Ya, habis. Gitu kurang lebih. Guys. Kayaknya gue perlu Ya, Pak. Tunggu dulu, gue mau ke toilet dulu ya. Kebelet gue. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Sir. Menang gak, Yud? Kalah, Cok. Aduh, kalah. Pantesan dipanggil. Kalau dipanggil tiba-tiba disuruh ML. Keren, Yud. Mana pas banget lagi, Yud. Mantap. Iya, Yud mega kill, Yud. Itu Yuda main ML-nya pakai Python itu. Yud, gue tahu lo jago Python, Yud. Cuma dengerin lah, Yud. Apa sih? Ada tuh nih tadi. Gue dengerin. Orang gue jawab. Jawabnya iya doang. Enggak tuh gue jawab. Oh, iya, Pak. Oh, iya. Jadi Kenapa, Pak? gimana Kenapa? nih? Python Kenapa, Pak? gampang kan? Gampang. Oke. Apalagi HTML. Masih aman terkendali. Ini ada yang nge-record nggak? Oh iya. Mana PJ kelas A atau PJ kelas C ada nggak? PJ kelas A atau kelas C? record malah main ML. Kagak. PJ-nya siapa ya? Aduh. Gue nggak SSO sih. Emang Jimit bisa nge-record? Bisa. Ya, recordnya paling internal. Pakai itu, pakai laptopnya. Kayak Iya, laptopnya doang. kayak gini. Tuh. Iya. Dari screen laptopnya. Coba kayaknya nggak ada. Enggak, gua record. Weh, Sir Indra is back. Benar. By the way, siapa yang mau kantor di SCBD? Saya. Random banget, Sir. Random banget, Sir. Saya mau jadi SCBD Pips. Lo mau jadi mas-mas SCBD? Mau. Real. Mau jadi SCBD Pips. Real, Sir. Real. SCBD Pips. Ngapain? Tapi Lo mau lihat pemandangan kantor gue nggak? Ruangan gue. Boleh, Sir. Boleh. Cita-cita Boleh, Sir, saya boleh. bikin Room tour juga boleh. Kayak 20, Sir. Ini Sir, office tour ya? Office tour. Iya. Bentar aja. Udah nggak ada orang di kantor gue. Waduh. Tinggal gue sendirian. Kode.
Otak lo jahat tuh yang kode-kode. Sar, ini kan lagi belajar coding, Sar. Jadi Iya, main benar. kode, Sar. Ayo lanjut. Maksudnya Benar. iya itu kode. By the way, siapa yang bisa bahasa Inggris? Siapa yang pernah belajar bahasa Inggris? Itu dulu deh. Saya pernah. Zaki. Saya pernah. Pernah Sir kalau belajar. Pernah, Sir. Kenapa lu pada manggil gue Sir sih? Lebih cocok Apa Enak namanya? aja kayak ser gitu. Tunggu dulu, gue lupa tadi gue. Ser gitu. Kayak Ser aja gitu ya. Teman-teman yang Zoom ini. Apa? Iya. Siapa yang pernah les LIA? Inggris di LIA? Ada nggak? Nggak kuat, Sir. Hah? Nggak kuat di LIA. Nggak. Mahal? Halo? Modal Duolingo Nggak aja. kuat tuh apaan? Jamnya bentrok, Sir. Susah apa mahal? Susah. Oh, susah. Iya, bentar. Ya udah lah. Enggak, kalau kayak di kan ada advance, ada basic, tau gue gitu ya, kalau les Inggris gitu ya. Iya kan ya? Iya kayaknya, Sir. Kayaknya lagi. Anyway, enggak, poin gue gini, sama juga sama bahasa pemrograman atau programming. Lo belajar bahasa Inggris, bertahun-tahun lo belajar, kalau nggak dilatih, pasti lo bakal lupa sama bahasanya. Setuju nggak? Setuju, Sir. Setuju, Saya jadi ikutan ser juga. Setuju, Sir. Jawabannya, Setuju. setuju tuh jawabannya bukan real ya. Jawabannya agree, kalau mau Inggrisnya juga itu. Agree, Sir. Yes. True. Anyway, sama-sama bahasa pemrograman. Sama kayak bahasa apapun lah gitu ya. Iya, Dedet. Bahasa anak meme ya. Gue yang nggak tahu, berarti gue yang ketuaan tuh, Dit. Apa namanya? Sama kayak bahasa pemrograman. Kuncinya tuh, kalau lo ngerti konsep dasarnya, konsep dasar adalah memberikan instruksi ke komputer terhadap apapun yang lo mau. Dengan bahasanya atau sintaksnya gitu. Itu lo bisa googling tuh dimanapun gitu ya. Ininya, sintaksnya gitu. Dan kalau lo mau jadi jagoan, kuncinya cuma satu, latihan. Nggak ada lagi obatnya tuh. Lo mau belajar 10 tahun juga belajar belajar pemrograman. Kalau lo nggak latihan, nggak bakal bisa lo. Itu kuncinya tuh. Apa namanya, sama kayak belajar bahasa apapun gitu. Kalau kita nggak latih, pasti kita akan lupa. Gitu. Sepakat nggak? Sepakat, Sir. Sepakat, Sir. Real. Agree, Sir. Real. Kalau katanya sekarang, gue ngikutin lo deh sekarang. Real. Tapi gitu. Nah, tadi udah ada yang buka collab nggak? Google Collab tadi. Udah pada buka belum? Sekarang buka Google Collab deh. Saya, Sir. Ada yang buka Google Collab nggak? Udah nyoba tadi saya. Udah nyoba? Udah. Agak Jangan beda juga. sih emang. Siapa yang sebelum hari ini belum pernah programming sama sekali? Saya. Saya. Banyak, Pak. Banyak ya? Ya udah, tunggu dulu nih. Siapa ya? Mana yang di Masyaro. Halo. Oke. Next. Siapa tadi sih yang saya? Rafael aja. Rafael. Lo belum pernah programming sebelumnya kan? Belum. Sama sekali. Iya, sama sekali belum pernah. Iya, belum pernah sama sekali. Oke. Lo udah buka Google Collab?
Udah buka Google Colab belum? El? Halo? Soalnya nggak tahu dari dulu. Google Colab. Mai, ini nih. Lo semuanya ya, semuanya ke browser, itu search Google Colab. Itu masuk. Ya udah, sekarang Rafael. Oh, ada komputer depan lo kan? El. Lo di mute, jadi gue nggak denger lo ngomong apa. Ada. Ada. Oke. Tunggu dulu. Lo bisa, El, sekarang lo yang share screen lo, gantian. Ya. Semuanya bisa masuk Google Colab? Bisa. Oke. Aman, Sir. Yang ini kan? Ya. Yang itu? Betul. Berarti semuanya dapat kayak gini kan kalau pertama kali buka kan? Iya, Sir. Iya, Pak. Oke. Lo bisa klik semuanya nih. Bisa klik New Notebook. Yang bawah. Ya, sip. Oke. Ya, Sir. Gua tutup kamera ya. Oke. Lalu, ini gue taruh di chat nih. El. Ini by the way, tadi kalau di 5 komponen programming, ini apa? Tadi ada apa ya? Tadi Tools, Pak. Tools. Oke, mantap. Tools yang kita pakai adalah Google Colab. Oke. Ketik itu ya, El. Jangan lo copy paste, lo ketik yang gue taruh di chat. Semuanya ikutin Rafael. Oke. Lalu ini kan ada tombol play, El. Kiri. Gue bisa gini nggak sih? Secara-cara kasih gue. Yang ini nih, kanannya El. Yang sebelah print, sebelah tulisan print lo. Nah, itu kita mau execute atau kita compile. Oke, lo play. Pencet play. Oke. Klik ya. Yoi. Nah ini, tadi nih, si IDE-nya, toolsnya lagi mengtranslasi perintah lo ke komputer, ke machine language, yang akhirnya ntar jadi output. Oh, ini kalau diklik jadi apa? Dia ngedigitalisasi ini gitu. Dia nge-translate, menerjemahkan ke machine language. Oh ya, bahasa Pak. mesin. Yes. Itu dia otomatis ngerti ya itu Python language ya? Iya. Nah, outputnya itu jadi hello world. Bawah tuh. Bawahnya kan ada itu kan? Iya. Outputnya. Selamat Rafael, Anda telah menulis kode pertama Anda. Anjay. Iya, tepuk tangan dong. Baru lahir, Pak. Lahir. Tapi semuanya gitu doang tuh. Bibit programming. Code pertama Anda telah Anda lakukan. Gampang bukan? Disambut selamat datang dunia. Tapi lo bisa ganti aja tuh. Lo sekarang lo mau ngapain? Lo mau latihan tuh? Mau lo bikin selamat datang dunia? Gue keren, gue ganteng. Guru gue keren gitu kan. Terserah lo. Lo bisa latihan dengan multiple print.
Ya ntar deh coba. Iya. Tapi tadi tuh yang gue bilang tuh kuncinya sama kayak tadi belajar bahasa Inggris. Kuncinya di latihan, Bos. Kalau nggak latihan mah, kalau nggak latihan nggak bisa. Teman-teman yang Zoom nggak lihat ya? Sama bikin project, Pak. Iya. Karena kita ada ini kita banyak ada exercise. Tapi yang lain-lainnya selain Rafael, ada yang kesulitan sampai setitik sini aja dulu. Ada yang nggak bisa? Iya. Dinda mau? Iya, Pak. Bisa nggak? Bisa. Cobain. Udah. Udah. Selamat. Terima kasih. Yang lain? Ada yang kesulitan ke Google Colab? Aman, Sir. Aman ya? Teman-teman tari? Teman tari, siapa sih yang di tari? Gue lupa deh. Ada di sini nggak sih? Ada kan harusnya? Kalau buat Yuda nih katanya kegampangan nyampe sini nih, makanya gue tadi masih pelan-pelan. Astagfirullahaladzim, saya nggak bilang gitu, Pak. Yang nggak ngerti tanya Yuda. Yuda soalnya dari awal ketemu gue kayak Remeh ya, remeh. ini kere nih kata gitu. Aduh, saya diserang saya, Pak. Siapa sih yang di tari? Siapa? Gue ini deh. Suka pada malu-malu nih. Tadi Mai Syarah tadi nanya Google Colab apa? Udah aman nggak, Mai? Bisa dicobain nggak, Mai? Mantap. Aman? Bisa? Iya, aman. Bisa? Beneran? Selamat, Mai. Itu adalah coding pertama kamu. Oke. Gampang kan programming? Sampai sini? Sampai sini gampang. Sampai sini Nggak tahu ke depannya gimana. Tambah gampang. Sampai sini gampang. Tapi kalau komen selain print ada? Banyak. Banyak. Kita cobain Dev, Rafael pakai Dev. Kita mulai Gimana dengan yang nih, mudah gimana? aja dulu. Kita mulai yang mudah dulu aja. Ya udah. Jangan deh, jangan. If aja, if else. Gampang tuh. Jangan, ntar aja. Pak, sorry, mau nanya, Pak. Kenapa? Mau nanya. Nanya, silakan. Rif. Yang tadi itu yang sintaks itu bedanya sama control structure tuh apa ya, Pak? Kan sama-sama if, while. Sintaks tuh kayak print, kita kategorikan sebagai sintaks ini. Contoh yang di ini, kan ada print tuh, itu sintaks kan. Kalau control structure tuh, apa tadi bahasa Indonesia? Struktur kontrol. Biasanya kita pakai control structure itu untuk kondisi-kondisi gitu. Misalkan contoh, print 1 sampai 10. Gimana sih ngomongnya? Print mulai dari 1 selama tidak besar dari 10 gitu. Tapi kan kita bisa nulisnya cuma kayak gitu doang kan? Print. Yeah. Nah, itu pakai control structure tuh. Gitu. Kalau sintaksnya print-nya. Oh. Gitu. Pakai operator. Thank you. Nah, by the way nanti kita ada exercise-nya. Karena gue percaya gini. Dijelasin juga nggak bakal ngerti sampai lo nyobain. Makanya gue kayak tadi gue mau nyoba, lo semuanya nyobain biar lo gampang. Nggak, Pak, kadang dijelasin ngerti nih, tapi begitu praktek tuh nge-stuck gitu, Pak. Iya. Kayak gitu tuh. Itu juga biasa. Iya. Tapi pelan-pelan. Oke. Rafael. Ya. Lo boleh stop share screen sekarang. Teman-teman yang di Zoom,
Gue punya exercise ini. Nanti kita share, gue share. Gue pengen lo ngetik ini semua di Google Colab-nya. Itu lo namain jadi exercise 1. Ntar filenya lo save. Ini tugas pertama kalian. Tugasnya udah kayak ini lo, tukang ketik di percetakan negara tuh. Tugasnya cuma ngetik doang, gampang banget. Tapi gue mau lo ngetik ya, jangan di copy paste ya. Ini lo ketik ini semua, ini jadi tugas 1 lo. Biar lo dapat feelingnya dari latihannya. Dan kita akan belajar minggu depan tentang variables, tentang int, tentang float, tentang kompleks dan list dan seterusnya lah. Oke? Oke. Ini tugas kalau ini exercise kalau sampai nggak ada yang ngerjain, nggak dikerjain lo keterlaluan banget nih. Ini 2 menit selesai soalnya nih. Okay. Ini kita, maaf Pak, ini Ya. kita ngerjainnya di Google Colab atau di Notepad? Kerjainnya di Google Colab-nya. Oke, siap Pak. Tapi lo ketik ini semua nih. Pengumpulannya gimana Pak? Pengumpulannya filenya ntar dikirim, ntar formatnya gue kasih ya di grup PJ ya. Nah ini, ngumpulin Google Colab nih gimana nih Pak? Kalau ada Filenya, Harus pakai Google Colab ya Pak? Kalau pakai yang lain? Pak, bukannya bisa dihubungin ke Drive ya kalau pakai Google Colab? Kenapa tuh? Kalau pakai Google Colab bukannya bisa dihubungin ke Drive? Bisa, tapi lo jadiin file aja, lo save as aja. Oke Pak. Untuk Kikana, mau pakai apa kamu? Pakai VS Code. Pasti VS Code. Iya. Boleh Kan pakai VS Code. bisa auto complete soalnya Pak, enak. Iya, dan nggak butuh internet gitu ya. Tapi buat kelas ini pakai ini aja lah, pakai Colab aja. Oh iya. Biar seragam. Soalnya kalau gue pakai VS Code, ntar ada yang masalah sama install dan lain. Iya. Tapi kalau saya boleh. Berarti kalau ada yang nggak ngerti, tanya Kikana Yusuf juga. Enggak Pak. Iya Pak, Kay jago banget Pak. Selain Yuda, tanya sama Kay. Ayo lo Kay. Bohong Pak, bohong. Saya tanyanya ke Yuda Pak. Kerja di Google. Rafael, share screen lagi. Yang ini tadi. Yoi. Google Colab. Di untitled 0 itu nama filenya kan? Yang atas. Ini ya. 0, yoi, lo bisa ganti. Jadi nama filenya. Misalkan ini tes 1 kayak apa, terserah lo deh. Lo ganti deh. Udah 1 Rafael ya. Yoi. Nah, jadi teman-teman ganti ininya di sini. Oke, itu lo bisa file, save as kan? Apanya? File, ke file. Oh ini. Ya. Terus bisa Save apa? Copy in drive gitu. Ya, save copy in drive. Drive-nya di mana sih? Bentar. Kok gue lupa. Udah. Ada di iniannya, notebook. Iya. Tapi kalau enggak gini, kalau ini lo bisa file juga, file, download, bawah, download. Oh ini ya. Yoi. Tuh, yang ini apa yang ini? Dua-duanya lokasi ke yang ngirim kan? Ya, ini deh. Yang dikirim yang atas apa yang bawah? Yang atas aja. Yang atas. Oke. Itu. Ntar file kasih. Ntar yang dikumpulin file itu. Pak, IPYNB extension apaan Pak? Google Colab. Oh alah. Gitu. Oke. Jadi ngerti ya ininya cara ganti nama filenya, bikin filenya, sama nge-save filenya. Oke, sip.
Oke. Gampang kan? Tugas pertamanya cuman mengetik ulang. Pak, Oke. berarti kalau mau ngerjain di VS Code, di copy aja kodenya terus paste ke ini Iya. ya, Google Colab. Boleh, Yud. Oke. El, coba lo ganti double quote-nya jadi single quote. Kira-kira jalan nggak? Oh iya, nih baru mau nanya, emang harus pakai ketik apa enggak? Coba aja. Coba ya. Iya. Satunya. Iya. Langsung dua dia. Nggak, lu hapus satu tuh satu lagi kanan kiri. Nah ya. Kalau nggak pakai, emang kenapa? Coba Nah, nanti coba. Bisa juga, coy. Tetap jadi. Saya masih bingung, Pak. Itu fungsinya apa ya? Python bikin gitu ya? Single apa? quote sama double quote. Biar gampang aja. Kayaknya ini deh, Pak. Soalnya waktu itu saya pernah kayak bikin gitu nih, Pak. Apa sih kayak form buat absen gitu. Buat absen. Terus kan ada gelar yang ada koma-komanya, koma atasnya gitu kan. Yeah. Single quote. Nah itu kalau dipakein single quote juga jadi kayak nggak kedetek gitu loh. Benar, bisa. Pakai double quote jadi kedetek. Bisa. Tapi kan dia selalu harus ada penutup dan pembukanya ya. Kalau itu jadi bingung kan dia. Jadi Iya, makanya jadi bingung. Gitu. Coba El, nggak pakai kutip, bisa nggak? Coba ya. Coba aja. Kayak gini-gini tuh pinternya gara-gara nyoba-nyobain doang tuh. Error dia, agak bisa ya. Errornya invalid syntax. Ternyata berarti kalau dengan perintah print harus pakai petik ya berarti ya. Ya. Either petik 1 atau petik 2. Gitu. Oke, selamat Rafael. Anda mendapat error code pertama Anda. Asik. Selalu ada yang pertama kan? Oh jelas. Yoi. Yang selanjutnya. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain? Coba mau ngepakai kaku mana ya? Gampil kan? Insya Allah. Insya Allah. Oke, teman-teman Zoom, sorry ya. By the way, ya udah kalau nggak ada yang mau ditanyain. Ini udah boleh stop sharing belum? Boleh. Oke, sip. Apa namanya? Tunggu, gue juga ini deh. Ntar gue lupa. Gue share sekarang deh. Gue share di situ. Terus, jadi ternyata PDR paling gampang kan dibandingin ini kelas yang lain kan. Gampangan PDR daripada agama. Kenapa senyap lo, nggak ada yang jawab gue? Gampang, Pak. Lebih Gampang banget, Sir. Real. Sun nanti dapat bug pertama, Pak. Iya, Rafael udah dapat tuh kan error code pertama. Sun, kita pakai Stack Overflow, Kak. Wih. Tinggal kopas-kopas boleh. Kalau ada yang udah advance, nih bantuin gue kerja di kantor gue aja. Lo katanya nggak pakai Python, Pak? Iya, lo gue suruh kerjain Golang. Astagfirullahaladzim. Belajar lagi. Itu satu hal ya. Gue pernah cerita nggak? Gue udah cerita ya? Gue sering cerita ini berulang-ulang. Waktu gue kuliah, gue belajar semua high level programming language ya. Gue belajar, terutama gue spesialisasinya dulu .NET deh. C# dan lain sebagainya. Terus gue by the way waktu itu kuliah di Mabeng kan. Itu gue pulang ke Indonesia. Dan pekerjaan pertama gue actually coding assembly. Gue rasanya pengen marah dan nangis di saat yang bersamaan tuh. Ngapain gue belajar bahasa yang udah
katanya modern dan canggih, tapi actually gue codingnya assembly. Wah, gue kayak gitu. Berikutnya ternyata dia tuh di zaman gue pas gue lulus kuliah, ternyata skill set gue tuh belum laku. Semuanya di Indonesia nyarinya orang PHP, orang di zaman gue malah orang COBOL dan lain sebagainya. Gue yang di titik itu udah jadi lumayan fasih di JavaScript, nggak laku, nggak ada yang mau hire gue. Akhirnya gue mesti belajar lagi tuh bahasa yang laku di saat itulah gitu. Poin gue, bahasa pemrograman tuh cepet banget ganti yang populer nggak populer gitu. Cepet banget. Makanya kalau gue selalu gue tekankan bahkan ke orang kantor gue, yang lo perlu tahu apa yang lo mau lakuin. Yang lainnya lo bisa googling. Selama lo tahu instruksinya apa, lo paham konsepnya apa, yang lain tuh perkara kebiasaan doang. Misalkan gue tinggal di Bandung 2 tahun juga gue bisa ngomong Sunda kali. 3 tahun deh ya, fasih gitu. Tapi yang penting kan gue bisa komunikasi, gue tahu kalau gue mau makan cara ngomongnya gimana. Yang paling pertamanya gue tahu dulu gue mau makan gitu. Dan gue tahu gue mau beli makanannya. Bahasa pemrogramannya, kalau lo mau jadi programmer sih, mau nggak mau lo akan selalu belajar bahasa baru. Atau setidaknya environment baru. Kayak ini, tapi ini by the way kalau yang sangat jauh sama dunia pemrograman mungkin agak nggak ngerti. Maksudnya kayak apa sih yang diomongin gitu. Mungkin Yuda gitu, kayak mungkin agak ngerti apa yang gue omongin kali ya. Jadi jangan pernah takut sama belajar bahasa baru. Tapi yang lo harus belajar adalah lo harus ngerti konsep dan konteksnya. Tapi I tell you a secret. Itu juga secret dari dalam hidup menurut gue. Kayak tadi Dinda cerita tentang accounting gitu. Kalau lo cuman ngerjain debit kreditnya doang, lo nggak ngerti itu tujuan dan maksudnya apaan, pasti bakal lebih susah ngertinya tuh. Nih ya, belajar accounting dikit. Oke, Din. Iya, Din. Pak. Iya. Lo accounting tuh tujuannya buat apa sih? Pembukuan. Pembukuan. Apa yang dibukuin? Itu perusahaan, keuangan perusahaan. Keuangan perusahaan. Apa yang dimaksudkan dengan keuangan perusahaan? Apa ya kalau lebih rinci lagi, pusing juga. Nggak lebih rinci. Sederhana tau, Din. Lo mau mencatat pemasukan sama pengeluaran. Itu dulu tuh. Selesai tuh di situ dulu tuh. Stop. Lo mau mencatat pemasukan dan pengeluaran. Lalu berikutnya, lo mau mengkategorisasikan pengeluarannya. Itu dulu tuh. Balance itu panjang nih. Tapi kayak gitu tuh poin gue. Lo mesti tahu dulu apa yang lo mau. Habis itu baru lo kerjain. Karena kalau kita nggak tahu apa yang kita heboh sama pernak-perniknya, pasti kita udah pusing duluan tau. Gitu. Apa sih accounting? Accounting misalkan apa sih? PTX membayar biaya sewa something pada tanggal 1 gitu ya. Contohnya gitu ya, salah satu contohnya gitu bisa gitu ya. Iya, betul. Pada tanggal 1 September. Gimana cara nyatetnya gitu. Udah tanggal 1 biaya pengeluaran. Jadi masuknya itu baru tuh dikategorisasikan gitu. Biaya apa ini? Biaya sewa kah? Biaya apakah? Gitu. Ya gitu-gitu. Panjang lagi tuh kalau ngomong gitu. Tapi intinya apapun in life lo harus tahu apa yang lo mau lakuin. Jangan heboh sama pernak-perniknya. Lo tahu dulu apa yang lo mau lakuin, baru heboh sama pernak-perniknya. Karena kita standar gitu ya, kesalahan kita heboh sama pernak-perniknya.
kita berpakaian, kita apa gitu, heboh sama pernak-perniknya, tapi nggak heboh sama intisarinya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Sampai sini? Ada yang di daerah SCBD? Sekarang? Nggak ada? Baru mau gajak. Anak muda di mana? Di rumah semua berarti? Ya Pak, di rumah. Lagi di rumah, Pak. Di kosan. Ya udahlah. Anak efek kan besok mau pada ke Bogor, Pak. Emang ya semuanya? Enggak, yang ikut-ikut aja. Oh. Jadi ya Pak, mau ngebogor Sir. Oh, ada acara apa? Wise, Pak. Pesantren kilat, Pak. Oh, pesantren kilat. Makrab halal, Pak, katanya. Islamik, Pak. Oh. Katanya kaderisasi sih Pak. Oh, Sandi nggak ikut tuh yang kalau kayak gini kayaknya. Wah jelas. Paling anti itu, Pak. Jelas, Paling Pak. anti. Itu real, Pak, real. Kalau penting sejak cabut ke warpat. Gas warpat, gas. Iya. By the way, ini gue suka ngobrol-ngobrol gini. Nikmatilah masa kalian di kuliah. Itu salah satu fase yang paling menyenangkan dalam hidup. Dan ini teman kalian yang di kanan kiri kalian ini suatu hari kelak nanti sangat mungkin bisa memberikan manfaat buat kalian. Jadinya dijaga baik-baik pertemanannya. Atau setidaknya itu, kalau berdasarkan pengalaman gue sih, pertemanan itu, dan kalau bahasa kerennya jadi networking ya, sangat amat penting. Setuju gak? Setuju. Pak. Real. Bertemanlah dengan positif. Nah, positif tuh gimana maksudnya? Ya gitu deh, berteman deh. Saling bantu. Karena beneran, ini teman-teman lo yang di kanan kiri atas lo nih di sini nih. Suatu saat nanti, either lo yang butuh bantuan dia atau dia yang butuh bantuan lo gitu. Yang kalau bisa sih dulunya simbiosis mutualisme. Dijaga. Gitu. Makanya gue bilang sama ini, harusnya kita bikin UNJ Mafia. Dalam konotasi positif ya. Lo pernah dengar ini nggak? Apa namanya? Ivy League Mafia. Lupa gue apa namanya. Tapi intinya tuh di tahun 70-an, lulusan anak Indonesia lulusan Amerika itu kayak bikin mafianya sendiri gitu di Indonesia. Bukan mafia jahat ya, tapi semuanya rata-rata teman-temannya mereka gitu. Sama sebenarnya kayak di kampus lain dulu gitu. Sampai sekarang, kalau sekarang gue nggak tahu gitu. UI itu juga alma maternya kuat-kuat banget tuh. Biasanya kalau bosnya orang UI pasti nyarinya orang-orang UI juga. ITB juga kayak gitu. UGM juga kayak gitu. UNJ juga mesti kayak gitu. Atau lebih dari itu gitu. Tapi makanya kaliannya masih solid. Gitu. Oke, udah hari ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Tidak. Kalau besok pesantren kilat ya? Besok? Iya. Yang, apa namanya? Apa sih istilah itu yang sedih-sedihan? Yang tangis-tangisannya itu? Apa namanya? Oh, ini Pak. Bendera kuning, Pak. Bendera kuning. Muhasabah. Iya, muhasabah. Muhasabahnya hari apa? Kapan? Belum tahu sih. Belum ada rondonya, Sir. Oh, gue mau datang cuma mau ngeliatin itu doang sebenarnya. Ya nanti ada acara di Monas Desember.
Oh gitu? Insya Allah gue datang kalau bisa. Iya, tapi bener ya, kalau udah bendera kuning, udah bendera kuning langsung udah geter ya. Itu Pak. Biasanya Langsung ada geter tuh. ini ya. Madrid di sana banyak. By the way, Madrid. di angkatan Alumni, ini Bang. nggak ada yang anak 68 nggak ada ya? Yang lulus, yang dari SMA 68 nggak ada? Nggak ada? Nggak ada kayaknya, Sir. Nggak ada, Sedih ya? Pak. Nggak ada yang satu sekolah sama gue, berarti sedih ya? Ya udah. Oke guys. Muhasabahnya Apa? Muhasabahnya? Bayangkan di depan rumah kalian ada bendera kuning. Golkar. Ternyata Pernah. Alumni nih, alumni. Alumni nih. Alumni ada 2008. PKS. Alumni 2008 nih. Bayangkan kalian. Ternyata bapak kalian kader PKS. Bayangkan kalian dibagiin kode kalian ternyata cuman kurang spasi, guys. Nah itu tuh. Pening tuh. Anyway, ya udah. Oke guys, nggak ada lagi yang mau ditanyain? Buat PJ, nitip absensi tugas tadi. Sebenarnya kategori nggak tugas, tapi kita anggap itu kita jadi tugas. By gitu. Jangan deh, kita hari yang sama aja semua. Dikumpulin hari Senin, paling lambat minggu depan. Itu kerjaan 2 menit padahal. Kalau sampai ada yang telat dan emang nggak ngerjain aja udah gitu sebenarnya Mas. Ini lo sambil dengerin gue ngomong juga lo kerjain juga selesai sebenarnya. Oke? Kumpulinnya Senin ya. Oke, Pak. Senin jam 23.59 malam paling telat. Kalau yang telat sih keterlaluan sih sebenarnya. Oke? Nggak ada lagi? Aman, Sir. Oke, Bang. Aman. Siap. Kalau gitu. Noted, Sir. Kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.